biharuhul musalli alaihi bih. Ketika orang bersolawat kepada Nabi, maka sesungguhnya jiwanya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mungkin ya ikhwan? Bagaimana mungkin wahai ibu-ibu sekalian, ketika kita bersolawat sama Nabi tapi kita nggak dekat sama Nabi, itu gimana ceritanya? Artinya ada yang salah dengan diri kita. Kita rajin solawat tapi masih suka gosip. Ada pada katangge. Rajin solawat tapi suka gibah orang. Rajin solawat sik seneng fitnah. Rajin solawat suka melihat maksiat. Aneh gitu loh. Rajin solawat, sholat subuh jam 8 pagi. Enggak beb, jam 7 beb. Podo pak ya. Masuk jam itu wis entek subuh. Artinya ini kan aneh gitu loh. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam rawinya, salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ketika orang bersolawat sama Nabi, raganya bertemu dengan Rasulullah. Sedangkan diri kita solawat hari-hari. Insya Allah di antara jenengan saya yakin ada yang istiqomah baca 1000 solawat, pasti ada. 1000 solawat tuh kecil kan gitu. Pasti ada, dan sampai itu pasti ada. Walaupun mungkin banyak yang tidak tahu, tapi pasti ada. Tapi aneh gitu loh. Sudah sampai di level seperti itu masih bisa jadi pelaku-pelaku maksiat yang istiqomah, itu aneh gitu. Sholawat jalan, maksiat gak ketinggalan. Artinya ini na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam ibadah, dijauhkan dari segala maksiat, dan mudah-mudahan barokahnya maulid kita di hari ini menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya sebab kita ini Pak kadang nggak dekat sama Nabi, di antaranya nih, selain sholawat yang mungkin jarang kita baca dengan istiqomah, di antaranya kadang kita nggak kenal Nabi kita siapa. Kita cuma kenal bas isim, cuma sekedar namanya Pak, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar nama. Sampai yang tahu cuma namanya tok, tapi nggak tahu siapa si Nabi. Lah iya toh Beb, nggak sezaman Beb. Saya kan nggak pernah hidup di zaman Nabi. Ya jelas kalau sama hidup di zaman Nabi tidak mungkin hidup di zaman sekarang. Artinya memang seperti itu. Para ulama-ulama kita nggak pernah sezaman sama Nabi. Tapi kenapa mereka bisa begitu dekat dengan Rasulullah? Karena mereka mempelajari siapa nabinya dan kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan nabi nih Pak dalam keadaan semudah mungkin untuk dicintai. Asbabul mahabbah salasah kata ulama. Sebab orang bisa cinta ini karena 3. Yang pertama, orang bisa cinta karena kesempurnaan fisik, al-jamal. Jenengan dulu cinta sama ibunya, sama istri sampean karena cantik. Yang ibu-ibu suka sama suaminya karena gantengnya. Dulu, saya cerita dulu. Kayak sekarang yombo wis. Tambah ganteng kan gitu Pak. Yang kedua, orang bisa cinta karena kesempurnaan sifat, al-kamal. Orangnya baik, bijaksana, haibah, orangnya dermawan, suka dengan sosial. Timbul cinta karena sifatnya. Gak pemarah, gak suka ngomel, kan gitu Pak. Atau ketiga, orang bisa cinta karena an-nawal, karena jasanya. Artinya dia adalah orang paling berjasa dalam hidup kita. Sebab orang cinta pasti karena 3 ini sudah. Kalau nggak ketampanan atau kecantikan fisik, kesempurnaan sifat, ketiga karena jasanya. Dan Rasulullah ini Pak diciptakan sama Allah dalam keadaan semudah mungkin untuk dicintai sama kita. Dalam keadaan semudah mungkin untuk dicintai sama kita. Siapa yang nggak tahu dengan ketampanan fisik Nabi kita Muhammad SAW? Di dalam kitab-kitab maulid sering dijelaskan, ya, antara maulid dibak bahwasanya hidung beliau seperti alif, bibir beliau seperti 2 mim yang bertemu, alisnya seperti nun, idep, bulu matanya lentik Bu, tanpa maskara. Lek sampean dicepit-cepit, diwalak-walik ya ndak malik-malik kan gitu.
Rasulullah kesempurnaan fisiknya luar biasa. Bahkan kata ulama, tidak sedikit dari para orang-orang yang dulunya kafir beriman karena memandang wajah Rasulullah. Cuma memandang jadi orang yang beriman. Walaupun banyak di zaman-zaman itu juga yang pernah memandang tapi tidak beriman kepada Allah. Tapi untuk sebagian kalangan dan sebagian orang, memandang wajah Rasulullah bisa merubah keimanannya. Dulu di zaman Nabi nih Pak, di zaman ketika itu penyebaran fitnah dan hoaks nih, itu pakai mediator penyair. Kalau zaman kita kan HP nih. Ini tempat pencitraan paling nyata itu di sosial media. Sampean walaupun orangnya itu tidak baik, tapi kalau selalu di-share di Facebook, di WA, sampai berbuat sosial, berbuat baik, pasti orang nilai sampean baik. Contoh, ziarah, mari Jumat, ziarah ke makam orang tua. Cepret foto dulu, selfie. Cepret, diposting di Facebook, diposting di WA. Alhamdulillah, ziarah ke makam mamah sama abah rutin setiap Jumat, padahal 3 bulan sekali. Cuma setiap Jumat fotonya diposting. Santunan anak yatim, foto dulu, sambil nyantun di foto dulu. Alhamdulillah, santunan anak yatim rutin saben bulan, padahal setahun sekali. Setiap bulan fotonya diposting. Malah ganti-ganti waktu foto itu banyak-banyak fotonya, ganti gaya, supaya setiap bulan bisa ganti terus modelnya. Pencitraan kita zaman sekarang HP. Sejelek apapun kelakuan seseorang, ada sosial media tetap terlihat baik. Dan sebaliknya, orang baik, orang yang betul-betul lillahi ta'ala, karena difitnah lewat sosial media, terlihat jelek. Di zaman Nabi, mediator itu penyair. Sebaik apapun orangnya Pak, kalau sudah dihinakan pakai syair-syair terlihat jelek. Dan sejelek apapun orang itu, kalau sudah disanjung dengan penyair-penyair yang handal, dengan syair-syair yang indah, terlihat baik. Maka suatu ketika orang Quraisy, ketika Nabi masih di Mekah, melihat dakwah Nabi sudah mulai meluas, mereka berencana untuk memanggil penyair dari luar kota Mekah. Tujuannya untuk apa, Beb? Untuk menjatuhkan harkat dan martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, mereka keluar kota Mekah mencari penyair, dapat satu orang yang ma'ruf, yang terkenal dengan ahli syair. Berkata orang-orang Quraisy, "Wahai penyair, saya mau nyewa jenengan, nyewa sampean." Untuk apa? Untuk menghina Nabi di tempat kita. Oke, siap, kata si penyair. Wani piro? Ada duit, siap dikerjakan. Penyair mahal kan gitu. Kata orang Quraisy, sampai minta berapapun monggo tak bayar. Oke, siap, tapi saya punya satu syarat, kata penyair. Apa syaratnya? Saya mau lihat dulu yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa orangnya. Loh, kenapa harus ngelihat? Ya iya toh, saya kan harus lihat dulu orangnya. Setelah saya tahu fisiknya, baru saya bisa ngarang syair-syair untuk menghinakan dia nanti. Kata orang Quraisy bingung, Pak. Wis gak usah didelok wis. Sampean ke penyair handal, wis sampean karang sudah. Buat syair-syair hinaan. Kata si penyair, saya nggak bisa. Saya kalau kerja harus profesional. Wah. Saya lihat dulu, saya nazar dulu orangnya, seperti apa orangnya, baru saya buat syair-syair hinaan. Ya wis, gak apa-apa sudah kalau sampean maksa. Tapi kami juga punya syarat, kata orang Quraisy. Apa syaratnya? Kita ngelihatnya dari jauh. Loh, kenapa dari jauh? Lek dari dekat jangan ya penyair ya, jangan katanya. Bahaya kata beliau. Ya wis, apa sudah. Singkat cerita datang ke Mekah. Mantau Pak, jadi jasus. Mantau dari jauh. Ada segerombolan orang lewat. Itu di antara gerombol itu ada Nabi nggak? Nggak ada. Nggak lama ada orang lagi lewat di situ. Ada Rasulullah nggak? Nggak ada. Subhanallah, nggak lama Nabi lewat Pak. Nabi lewat. Sampai melewati mereka. Mereka mantau kelihatan Nabi. Sampai Nabi ini lewat jauh nggak kelihatan lagi. Si penyair cuma melongo. Kata orang Banjar menganga. Bengong gini, lo gitu. Ditebak sama orang Quraisy. Ya Pak, sudah lihat orangnya? Nggih, sudah siap. Sudah saya lihat. Ya Pak, sanggup enggak? Bisa enggak? Sudah buat karangan syair untuk menghinakan dia. Apa kata beliau? Gak jadi. Perjanjian kita batalkan. Loh, kenapa dibatalkan? Justru dijawab dengan syair yang indah. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifatil ala basari khufan ala basari min husni suratihi falastu anduluhu illa ala qadari.
Ketika aku memandang wajah Nabi Muhammad SAW, kata beliau si penyair, aku melihat cahaya yang menjulang tinggi ke atas langit, sampai-sampai mataku bahasa kita kemilau dengan cahayanya. Sampai-sampai aku menutupi mataku, kan tidak sanggup melihat cahaya tadi. Dan aku cuma bisa melihat beliau hanya dengan sedikit saja, ngintip-ngintip toh, melihat Rasulullah. Saking mengagumi keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Ini penyair langsung sahadat Pak, beriman kepada Allah dan Rasulullah karena memandang wajah Rasulullah SAW. Bayangkan sampean, kita nih loh kadang ketemu orang-orang soleh, ketemu ulama, ketemu habaib, manjang wajah mereka, himung hati nih Pak kan gitu. Bahkan di dalam hadis dikatakan aukamakal Rasulullah SAW, inna lillahi abdan man nazara ilaihim sa'ida sa'adatan la yashqa fihi ba'da abada. Ketika kita memandang daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba pilihan Allah, sa'ida sa'adatan, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sekali memandangnya tadi, dipandang dengan pandangan rahmat oleh ulama tadi, maka yang orang ini awal jadi orang yang syad, orang yang celaka, Allah rubah dia jadi orang yang beruntung selama-lamanya karena memandang wajah hamba Allah yang dipilih tadi. Jika memandang wajah hamba Allah yang dipilih seperti para ulama, para wali-wali Allah bisa menenangkan hati dan menyelamatkan kita, lalu bagaimana dengan pandangan rahmat dari Nabi kita Muhammad SAW? Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa, ya Allah, bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita dipantaskan untuk bisa memandang wajah beliau. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Nah ngantuk Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita nih Pak, selama hidup nih kan punya banyak hajat. Hajat banyak, apalagi ibu-ibu. Wakil hajatnya wis. Watah, tah. Hajatnya ibu-ibu tidak habis-habis Pak. Hujat yang paling sering ibu-ibu ini yang nggak bisa berhenti itu apa? Beli baju. Itu lemari, isinya lemari cuma isi baju istri kita. Setiap mau acara bingung bilangnya nggak punya baju. Pak tuh kono kelambi apa? Kelambi kuntek loh. Padahal sak lemari Pak, isinya kelambi ini baju sampean. Malah kalau bisa baju sampean taruh di ember sudah nggih. Taruh di pojok pinggir-pinggir pinggirnya kasur . Artinya hajat kita banyak loh sebagai manusia, nggak habis-habis. Mulai kita muda, bujang, punya anak sampai jadi kai, hajat nggak habis-habis. Cuman pernah nggak kita punya hajat yang istimewa untuk bisa bermimpi Rasulullah? Pernah nggak? Kita ini loh kadang ngelihat teman kita jalan-jalan, sumpama ada yang pulang, aku ketan mulai toko Bali Pak, apike, delok pantai, delok pemandangan, delok bule kan gitu. Pokoknya bagus lah. Pingin sampean, pingin ke Bali, pingin tahu ya apa pantainya, pingin tahu keindahan. Karena hakikatnya manusia suka dengan keindahan. Dan yang perlu kita ketahui, wajah Nabi kita Muhammad SAW mengalahkan segala keindahan tadi. Seluruh alam semesta, dimanapun tempatnya, seperti apapun wujudnya, keindahannya nggak ada apa-apa dengan wajah Rasulullah. Nggak ada apa-apanya. Berapa banyak kita temukan para ulama, mereka ketika ditanya, mereka yang pernah bermimpi Nabi, ditanya kayak apa wajah Nabi, cuma bisa menangis karena tidak bisa menggambarkan keindahan wajah Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang bisa jalan-jalan ke Bali nih Bu, dengarkan, ganti yang ngomongnya Orang yang bisa jalan-jalan ini, mau keluar Jawa, mau keluar Kalimantan, mau keluar negeri, itu yang punya duit Pak, yang punya tabungan lebih, yang punya rezekinya lebih, bisa berangkat jalan-jalan keluar kota, keluar pulau. Tapi yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad gak kaya, gak miskin, yang pantas yang bisa memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, pernah enggak kita memantaskan diri untuk bisa memandang wajah Rasulullah? Pernah enggak kita ada keinginan, ya Allah, ya apa ya saya kalau ketemu Rasulullah, kira-kira dipandang enggak sama Rasulullah ya? Kelakuan saya kayak gini, senengane maksiat, senengane main Mbak Zeus kan gitu.
Senengane main slot, duduk di warung jabla, yang ibu-ibu suka gosip, suka fitnah. Pantes dah saya ketemu Rasulullah. Pernah dah kayak gitu. Artinya ayo, jangan kita ini jadi orang yang merugi ya. Cukup kita capek dunia Pak, capek dunia. Tapi kita mengharap kesenangan di akhirat. Makanya momentum maulid ini ya Allah, mudah-mudahan jadikan sebab kita orang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Diberkati Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya